Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak tiba-tiba marah sama orang lain? Padahal sebenarnya kamu cuma lagi capek. Atau kamu bilang, aku nggak peduli kok. Padahal dalam hati sebenarnya kamu kecewa banget. Kalau iya, mungkin kamu sedang menggunakan sesuatu yang disebut seni pertahanan membela diri sendiri. Yang pertama, repression atau penekanan. Ini adalah dasar dari semua mekanisme pertahanan. Repression adalah ketika pikiran tidak sadar menekan kenangan atau dorongan yang menyakitkan agar tidak muncul ke permukaan kesadaran, consciousness. Contoh, seseorang yang mengalami trauma di masa kecil mungkin tidak mengingat kejadian tersebut sama sekali. Padahal itu berdampak besar pada perilakunya sekarang. Misalnya, orang yang takut ruangan gelap, tapi dia tuh nggak tahu kenapa ya saya takut ruangan gelap. Nah, ternyata dia punya pengalaman traumatis yang terkubur di masa lalu. Nomor 2, denial, penolakan. Denial terjadi saat seseorang menolak untuk mengakui realita atau fakta yang menyakitkan. Contoh, seseorang yang baru aja kehilangan orang yang dicintai, tapi dia bersikap seolah-olah orang itu masih hidup kok. Atau orang yang kecanduan alkohol, tapi berkata, gue gak punya masalah, aman, santai aja gue mah. Nomor 3, rationalization atau rasionalisasi. Rationalization adalah orang yang mencari alasan atau pembenaran logis untuk berperilaku atau berkeputusan yang sebenarnya didorong oleh dorongan emosional atau irasional. Contoh, seseorang yang gagal wawancara kerja dan berkata, lah itu memang perusahaannya aja yang gak profesional. Padahal emang orang ini yang gugup dan emang kurang persiapan, tapi dia malah cari pembenaran. Lalu ada reaction formation atau pembentuk reaksi kebalikan. Ini terjadi ketika seseorang mengekspresikan perasaan yang berlawanan dari apa yang sebenarnya dia rasakan karena perasaan aslinya dianggap tidak bisa diterima. Ya simpelnya dia menunjukkan sikap yang bertolak belakang dari perasaan asli. Contohnya nih, misalnya waktu kamu lagi suka sama teman kamu di sekolah atau di kuliah, tapi kamu malah justru bersikap dingin dan malah bersikap sinis terhadapnya, malah nggak menunjukin kalau kamu tuh suka sama dia. Aneh. Lalu nomor 5 ada projection atau proyektor kali. Ini terjadi ketika seseorang melemparkan atau melampiaskan perasaan yang tidak bisa diterima ke orang lain. Misalnya, kita iri nih ngeliat teman yang sukses, tapi justru kita malah nuduh kalau orang itu yang iri sama kita. Atau biasanya tuh ketika kita ngerasa nggak suka sama seseorang, tapi justru kita malah bilang, kayaknya dia deh yang nggak suka sama gue. Aneh Anda, projection. Lalu yang keenam ada regression atau kemunduran. Regression adalah kembali ke perilaku yang lebih kekanak-kanakan ketika menghadapi tekanan atau rasa takut. Jadi dia tuh waktu menghadapi stres kayak kembali ke perilaku masa kecil. Contoh, ketika ada orang dewasa yang menghadapi masalah dan dia tuh malah nangis terus kayak merajuk kayak anak kecil gitu waktu masalah itu datang, waktu ditekan. Lalu ada sublimation. Ini salah satu defense mechanism yang dianggap paling sehat. Sublimasi adalah menyalurkan dorongan atau emosi yang tidak bisa diterima secara sosial ke aktivitas yang produktif atau kreatif. Contohnya, orang dengan dorongan agresif dan dia menjadi atlet bela diri. Atau misalnya ada orang yang punya banyak emosi negatif dan dia justru menyalurkannya ya lewat melukis, lewat menulis puisi, bikin lagu, lewat seni gitu. Bagus, jangan malah mukulin orang. Intellectualization, yaitu ketika seseorang menghadapi emosi yang menyakitkan dan tidak nyaman dengan cara lebih fokus kepada penjelasan logis, rasional, atau teknis dari suatu situasi, sehingga emosi aslinya tidak perlu dirasakan secara langsung. Intinya, dia menghadapi emosinya dengan cara berpikir logis dan berusaha menjauhi perasaan. Contoh, misalnya ketika kita kehilangan seseorang, justru kita malah sibuk menganalisis proses kematian secara ilmiah dan bukan merasakan kesedihan. Atau misalnya ketika seseorang yang putus gitu dari pasangannya, tapi dia malah nggak nunjukin kesedihan dan dia malah bilang, ya namanya pasangan itu yang harus saling melengkapi. Kalau belum saling melengkapi berarti belum jadi pasangan yang baik. Intinya dia tuh nggak mau kelihatan punya emosi. Dia mencari pelarian lewat penjelasan logis dan rasional. Lalu ada displacement atau pemindahan. Jadi displacement itu dia melampiaskan emosi kepada target yang lebih aman atau ke orang yang lebih aman. Contoh misalnya ada karyawan nih yang dimarahin bosnya di kantor. Terus dia pulang ke rumah dan dia marah-marah nih ke anaknya karena padahal cuma anaknya ngelakuin hal sepele. Jadi emosi dia ke bosnya tadi karena dia nggak berani sama bosnya, dia pindahin ke target yang dia lebih berani gitu, yang dia aman, berarti ke anaknya sendiri. Jangan seperti itu. Lalu yang ke-10 ada isolation, yaitu dia memisahkan emosi dari pengalaman. Orang bisa cerita tentang trauma dengan datar, tanpa ekspresi. Contoh, seseorang yang menceritakan pengalaman kecelakaannya, tapi dengan tenang, tanpa menyentuh perasaan takut atau perasaan sedih. Lalu ada identification, yaitu dia meniru atau mengambil sifat orang lain untuk merasa lebih kuat dan diterima. Contoh, anak kecil yang berpura-pura jadi ayahnya saat bermain. Atau seseorang yang meniru gaya berpakaian idolanya, agar merasa percaya diri. Lalu yang ke-12 ada compensation, menonjolkan kekuatan di satu bidang untuk menutupi kelemahan di bidang lain. Contoh, seseorang yang tidak pandai di akademis, tapi dia menjadi sukses dalam olahraga. Jadi dia tahu di mana dia hebatnya. Defense mechanism, atau dalam bahasa Indonesia, mekanisme pertahanan diri. Menurut Sigmund Freud, ini adalah cara ego kita melindungi diri dari rasa cemas, konflik batin, atau kenyataan yang terlalu sulit untuk dihadapi secara langsung. Alih-alih menyelesaikan secara frontal, ego sering memilih jalan lain dengan menyamarkan, mengalihkan, atau menekan perasaan itu, dan kadang tanpa kita sadari. Mekanisme ini bisa jadi sehat kalau digunakan sesekali sebagai cara bertahan, tapi bisa juga jadi masalah kalau dipakai terus-menerus dan membuat kita menjauh dari realita.
Jadi, ternyata tanpa kita sadari, pikiran kita punya banyak cara untuk melindungi diri dari hal-hal yang menyakitkan. Dari menekan ingatan, memindahkan emosi, sampai pura-pura kuat lewat logika. Semuanya adalah bentuk pertahanan diri yang sebenarnya manusiawi. Tapi, penting juga untuk kita menyadari kapan mekanisme ini membantu dan kapan malah membuat kita menjauh dari kenyataan. Dengan belajar mengenali defense mechanism, kita jadi punya peluang lebih besar untuk menghadapi konflik batin dengan lebih jujur dan tumbuh secara emosional. Karena sehat itu bukan berarti nggak pernah punya masalah, tapi bagaimana kita memilih untuk meresponnya. Karena Freud pernah bilang, unexpressed emotion will never die. They are buried alive and will come forth later in uglier ways. Emosi yang nggak diungkapkan itu nggak akan pernah hilang. Mereka cuma dikubur aja secara hidup-hidup dan suatu saat akan muncul lagi dalam bentuk yang lebih menyakitkan. Mengenali defense mechanism bukan buat menyalahkan diri sendiri, tapi justru buat bantu kita lebih jujur, lebih sadar, dan perlahan lebih bebas dari konflik yang tersembunyi. Kelas!